Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Trisulo ya. Di hari ini ada hal yang ingin saya update pada Anda, sesuatu yang luar biasa. Karena di hari ini ya saya sangat senang sekali, bahagia sekali saya bertemu sahabat saya dan beliau saya ajak untuk bisa interview, untuk berbagi kepada kita semua tentang dahsyatnya bisnis network marketing ya. Beliau ini sahabat yang luar biasa, yang saya kenal beliau adalah orang yang sangat rendah hati ya. Beliau pekerja keras yang luar biasa dan kawan seperjuangan di saat awal memulai bisnis network marketing di Indonesia. Ya, kami memilih kendaraan yang berbeda, kami membuktikan sukses di bisnis masing-masing dan kami selalu bersahabat. Itulah indahnya persahabatan di network marketing ya. We stand alone together. Kita tidak pernah mendiskusikan hal yang sifatnya membandingkan satu dengan yang lain, tapi kita sama-sama memberikan respect, sama-sama memberikan hormat dan sama-sama ingin berbagi kepada industri yang luar biasa network marketing. Dan hari ini teman-teman, kabarnya saya bisa mendapatkan interview khusus dengan seseorang yang luar biasa, sahabat saya Pak Santoso Nyotokusumo. Mari kita dengarkan interview ini. Anda bisa ambil hikmahnya dari interview saya dengan beliau yang nilainya ini jutaan dolar teman-teman. Buat Anda khusus pembelajar di Legendary Network Marketing. Selamat menyimak. Halo teman-teman, pada sore hari ini saya bermain di rumah sahabat saya, Pak Santoso Nyotokusumo. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa, kami bersahabat sudah lama, sekian tahun yang lalu. Saya tahu persis beliau ini jatuh bangun dalam menjalankan bisnis network marketing, akhirnya menemukan satu tempat yang sangat luar biasa. Dan di belakang saya nih, ya, background saya ini adalah bukti bahwa perjuangan beliau menjadikan impiannya menjadi kenyataan. Ya. Pada hari ini beruntung sekali kita semua, Pak Santoso akan membagikan kepada kita semua kiat-kiat, ya. Dan juga mungkin buat Anda-Anda yang pemula, buat Anda-Anda yang baru mau terjun di industri network marketing, buat Anda-Anda yang masih nggak percaya nih industri network marketing bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, saya ketemu bukti nyata, ya, bukti orang yang betul-betul membuktikan industri ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Nah teman-teman, perkenalkan nih Pak Santoso, kita ngobrol-ngobrol singkat, ya. Mungkin saya akan bertanya sedikit nih sama beliau biar beliau kita gali bagaimana caranya beliau bisa sukses. Gimana sih Pak Santoso dulu awalnya kok tertarik dengan industri network marketing? Padahal saat itu kan mungkin industri network marketing awal-awal kita dulu ini kan nggak banyak dikenal atau tepatnya masih jarang sekali bukti sukses. Kok teman-teman pengen tahu nih Pak Santoso bisa percaya saat itu? Iya, baik. Ya terima kasih Pak Trisulo, ini udah lama nggak ketemu. Ya saya perkenalkan, nama saya Santoso Nyotokusumo. Kebetulan beliau kemarin nelpon saya dan ingin ketemu saya. Kebetulan saya bermain di rumah baru saya yang lagi proses finishing ya. Jadi ini sudah saya bangun 6 tahun. Ya, tapi apa yang disampaikan Pak Trisulo sebetulnya memulai diri itu tidak perlu yang harus seperti apa dan harus dipersiapkan seperti apa. Saya melihat banyak teman-teman itu memulai di networking atau di multi level ini, dia berpikir, waduh saya nggak pinter ngomong, saya nggak jago rekrut. Padahal bukan itu sebetulnya. Hal itu bisa kita pelajari ketika kita sudah mau terjun. Karena satu perusahaan multi level yang betul-betul mendasar itu pasti mempunyai support system. Nah support system inilah yang nanti akan menduplikasi, akan mentraining supaya orang itu lebih maksimal hasil daripada training-training nanti. Dan adanya pelatihan-pelatihan. Nah, jadi makanya buat teman-teman yang baru mungkin mau terjun ke MLM ini tidak perlu harus sempurna dulu. Karena kesempurnaan tuh ya hanya milik Allah ya, bukan kita. Tetapi kalau kita niatnya untuk mau berubah, niatnya kita untuk mau sukses ya nanti sambil jalan. Nah, proses berjalannya waktu 16 tahun yang lalu, ya saya diperkenalkan produk ini dari teman dan sebetulnya pikiran saya untuk harus sukses dan harus kaya itu tidak ada. Tetapi tujuan saya awalnya karena ingin mengobati orang tua saya yang dia sakit kencing manis, pakai insulin tiap hari sudah sekian tahun. Nah akhirnya diperkenalkanlah perusahaan baru dari Malaysia ini. Dan waktu itu saya tidak berpikir untuk mau kaya, untuk mau besar. Tapi sederhana aja, saya ingin ngobatin orang tua saya. Dan hasil kesederhanaan tadi malah berdampak yang positif. Produknya saya pakaikan dan tidak berapa lama, kurang lebih 3-4 bulan berikutnya itu malah insulinnya dokter suruh berhenti. Tidak perlu pakai insulin lagi. Nah ini, wah ini menjadikan satu testimoni saya
yang menjadikan keyakinan saya lebih lagi. Akhirnya saya cerita ke teman-teman, wah luar biasa. Banyak teman yang menolak juga. Tetapi saya nggak mau menyerah. Akhirnya cerita lagi terus. Ternyata saya menemukan orang-orang yang memang baru di industri MLM, malah dia yang mau jalan waktu itu. Malah, ya. Saya mau sampaikan sama teman-teman satu kata kunci sama beliau tadi, bahwa ternyata memang produk MLM itu benar-benar bukan rata-rata orang lihat produk MLM itu hanya pinter-pinternya orang promosi. Ternyata tidak ya. Jadi banyak sekali orang membuktikan seperti contohnya Pak Santoso ini awalnya tertarik karena memang beliau dari produk dulu. Ya, jadi produk MLM itu produk yang bahkan istilahnya kan nggak ada promosi iklan di mana-mana nih. Iklannya benar-benar diri beliau nih, bukti ya. Jadi itu salah satu kunci poin yang tadi saya ingin tekankan sama teman-teman, produk MLM itu nyata ya. Jadi benar-benar bukan omongan hanya sekedar cerita yang nggak jelas. Kalau banyak orang-orang yang menganggap begitu, ternyata memang membuktikan luar biasa ya. Ya itu salah satunya. Jadi kalau MLM itu produknya jelek, ya perusahaan itu tidak bisa jangka panjang pasti. Betul. Karena orang setelah merasakan, jelek, setelah merasakan tidak ada hasilnya. Betul. Nah, tapi perusahaan yang saya pegang sekarang ini, setelah menggunakan produknya dan luar biasa, hasilnya itu dan berkesan yang cukup positif. Betul. Nah, dari itulah akhirnya saya menjadikan bentuk komitmen saya. Makanya teman-teman, sukses itu bukan dimulai daripada harus kita expert dulu, tidak perlu. Tetapi apa yang adanya dulu deh. Ya memang kita di sini ini bukan mau buang duit, malah mau cari duit. Nah, kalau itu yang menjadi dasar kita, nah tinggal bagaimana kita nanti memilah. Karena banyak orang di dalam menjalankan MLM ini ketahanannya juga terbatas. Terus ngototnya itu enggak ada. Sudah tahu ini merupakan bidang baru buat dia. Bukan bidang yang sudah digeluti cukup lama. Tetapi enggak ada usaha untuk dia mau maksimal. Usaha mau belajar, usaha untuk mau mempraktekkan apa yang dipelajari. Nah, itu yang kurang ada di antara teman-teman. Makanya himbauan saya kepada yang baru-baru, tolong ekstrakan. Ya, karena kalau kita mau lebih, ya harus lebih. Tindakan kita ini. Jangan kita mau sukses besar, tapi tindakan kita ala kadarnya. Ya, ini akan sia-sia, tidak akan terjadi. Jadi itu. Jadi intinya teman-teman, kalau Anda betul-betul memutuskan sukses ya, berarti Anda harus benar-benar membayar harganya. Ya, membayar harganya dalam arti yang seperti Pak Santoso tadi sampaikan, mau belajar. Karena MLM ini adalah bisnis yang tidak ada seleksi. Semua orang bisa masuk. Beda dengan bisnis yang lain yang mungkin perlu ada seleksi dulu, pengalaman kerja. MLM nggak ada. Jadi artinya buat Anda yang masuk, mungkin nggak punya keahlian segala macam, disitulah Anda harus punya keinginan besar untuk belajar seperti yang disampaikan Pak Santoso. Mau belajar dari support system Anda, mau belajar dari training-training di perusahaan Anda. Karena itu yang akan membekali Anda untuk sukses. Jadi seperti tadi Pak Santoso sampaikan, jangan takut untuk memulai karena training-training segala macam sudah siapkan, tinggal Anda mau belajar atau tidak. Gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi kembali ke kitanya. Betul. Jadi itu.